Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, tersembunyi di kaki gunung yang jarang dijamah, ada cerita kelam yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Desa ini, meskipun tenang dan terpencil, menyimpan kisah yang tak banyak orang tahu. Namun bagi penduduknya, cerita ini adalah bagian dari sejarah yang sulit untuk dihilangkan. Setiap 10 tahun sekali, di malam yang gelap tanpa bintang, desa ini diselimuti oleh tragedi yang tak terjelaskan. Bunuh diri massal. Setiap dekade, tanpa terkecuali, orang-orang di desa ini akan mendapati beberapa warganya, kadang 5, kadang 10, mengakhiri hidup mereka secara bersamaan. Mereka biasanya ditemukan tergantung di pohon yang sama, sebuah pohon beringin tua yang tumbuh di tepi desa, dekat dengan jurang curam yang menghadap hutan lebat. Mereka yang ditemukan mati, selalu meninggalkan rumah pada malam hari tanpa pesan, hanya untuk ditemukan tubuhnya tergantung keesokan paginya. Dan anehnya, tak ada tanda-tanda pertarungan atau paksaan, seolah mereka menyerahkan hidup mereka dengan sukarela. Fenomena ini dimulai sejak puluhan tahun yang lalu, ketika seorang pemuda bernama Danu, yang dikenal sebagai orang yang paling ceria di desa, tiba-tiba dia ditemukan tewas tergantung di pohon beringin tersebut. Malam sebelumnya, ia terlihat baik-baik saja, bercengkrama dengan teman-temannya di balai desa, tertawa dan bergurau seperti biasa. Namun, saat fajar menyingsing, tubuhnya sudah menggantung di sana, dingin dan tak bernyawa. Tak ada tanda-tanda bahwa Danu depresi atau punya masalah. Semuanya terlihat normal. Sejak saat itu, setiap 10 tahun sekali, kejadian serupa terulang. Selalu ada sekelompok orang yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka di tempat yang sama, di pohon beringin tua itu. Penduduk desa mulai percaya bahwa pohon itu adalah tumbal, sebuah tempat suci yang menuntut korban jiwa. Namun tak ada yang tahu pasti mengapa hal itu terjadi. Dan tak ada yang berani menebak apa yang menyebabkan orang-orang itu melakukan hal yang sama berulang kali. Pagi itu, 10 tahun setelah peristiwa bunuh diri massal terakhir, desa Sukamulya kembali dipenuhi oleh rasa cemas. Warga desa mulai merasakan pirasat buruk, karena malam tanpa bintang akan segera tiba. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah matahari terbenam, dan para orang tua saling mengawasi satu sama lainnya, berharap tragedi kali ini bisa dihindari. Namun, firasat buruk itu menjadi kenyataan. Di hari ke-30 bulan purnama, 5 orang ditemukan tewas tergantung di pohon beringin yang sama. Mereka adalah Sari, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan. Adi, seorang pemuda yang baru pulang dari kota. Pak Harun, seorang petani tua. Wati, gadis remaja yang dikenal pendiam. Dan Tio, anak laki-laki berusia 11 tahun. Mereka semua ditemukan dengan wajah tenang. Tidak ada jejak ketakutan atau penderitaan. Hanya tubuh mereka yang dingin dan kaku, tergantung dengan tali di cabang-cabang pohon beringin itu. Warga desa menjadi gempar. Bagaimana mungkin anak-anak dan orang-orang yang terlihat normal tiba-tiba memilih untuk bunuh diri bersama-sama? Polisi dipanggil, tetapi seperti biasa, tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Tidak ada pesan, tidak ada notif, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut pagi. Namun seorang pemuda bernama Reza, seorang pendatang baru yang bekerja sebagai guru di desa, tidak bisa menerima jawaban yang begitu saja. Sebagai seseorang yang rasional,
dan belum terpengaruh oleh cerita mistis desa, dia merasa ada sesuatu yang salah. Reja memutuskan untuk menyelidikinya sendiri, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik bunuh diri massal ini. Reja mulai berbicara dengan penduduk desa yang lebih tua, mencoba mencari informasi lebih dalam dari seorang nenek tua yang tinggal sendirian di pinggir desa. Ia mendengar cerita mengerikan yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Nenek itu bercerita bahwa desa Sukamulya pernah menjadi pusat dari sebuah sekte kuno. Sekte yang menyembah roh hutan yang dikenal sebagai tali jiwa. Sekte ini pada masanya percaya bahwa untuk mempertahankan keseimbangan alam dan mendapatkan kemakmuran, mereka harus memberikan tumbal jiwa setiap 10 tahun sekali. Tumbal itu tidak dipilih secara acak. Roh tali jiwa akan memanggil orang-orang yang dianggapnya layak untuk dikorbankan. Menurut nenek itu, roh tali jiwa tinggal di pohon beringin tua, tempat di mana semua korban bunuh diri ditemukan. Pohon itu adalah pusat dari ritual kuno, dan meskipun sekte itu telah lama bubar, kekuatannya tetap ada, menuntut korban setiap 10 tahun sekali. Mereka yang dipanggil tidak bisa menolak, kata nenek itu dengan suara parau. Mereka akan datang dengan sukarela, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Reja tidak percaya begitu saja pada cerita mistis nenek itu. Namun dia merasa ada sesuatu yang aneh. Malam-malam berikutnya, Reja memutuskan untuk berjaga di sekitar pohon beringin saat desa mulai tertidur. Ketika malam tiba, dengan udara dingin yang menggigit kulit, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ada sosok-sosok yang muncul dari rumah-rumah warga, berjalan dengan langkah tenang menuju pohon beringin. Reja mengenali mereka. Mereka adalah warga desa yang masih hidup, yang dia temui siang tadi. Namun kini berjalan seperti orang yang tersihir. Reja mencoba mendekati mereka, namun sebelum dia bisa menghentikan salah satu dari mereka, suara bisikan aneh mulai terdengar dari pohon beringin tersebut. Bisikan itu samar namun jelas, seakan memanggil, "Datanglah, tumbalkan jiwamu." Bisikan itu semakin kuat, hingga Reja merasakan getaran dalam dirinya sendiri, seolah-olah ia juga dipanggil untuk datang. Dalam ketakutan, Reja berlari menjauh, kembali ke rumahnya. Pagi harinya, 5 orang lagi ditemukan tewas tergantung di pohon itu. Reja menyadari bahwa apapun yang terjadi di desa ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia hentikan sendirian. Desa Sukamulya telah menjadi tempat tumbal bagi roh tali jiwa. Dan selama pohon beringin itu berdiri, siklus kelam ini akan terus berulang, membawa lebih banyak jiwa yang hilang dalam misteri tanpa akhir. Reja tidak bisa tidur semalaman setelah menyaksikan pemandangan menyeramkan di dekat pohon beringin. Bisikan yang ia dengar terus bergema di kepalanya, seperti suara yang memanggil dari dalam kegelapan. Setiap kali menutup mata, ia kembali melihat wajah-wajah para korban yang ditemukan tergantung tenang, damai, tapi dingin seperti kematian yang sudah menanti sejak lama. Namun, ia tidak bisa hanya berdiam diri. Kejadian ini harus dihentikan. Reza memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang sekte tali jiwa. Ia ingat percakapannya dengan nenek tua di pinggir desa. Nenek itu tampak tahu lebih banyak daripada yang ia ceritakan. Esok paginya, Reja kembali ke rumah nenek tersebut. Saat Reja mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk,
Butuh beberapa saat sebelum suara kaki berderi terdengar dari dalam. Nenek itu membuka pintu dengan ekspresi datar, seolah sudah tahu bahwa Reja akan datang kembali. "Kamu kembali," kata nenek itu dengan suara serak. "Aku harus tahu lebih banyak. Bagaimana sekte tali jiwa bisa diakhiri? Apakah ada cara untuk menghentikan tragedi ini?" Nenek itu menatapnya dengan pandangan kosong. "Tidak ada yang bisa menghentikan roh yang lapar," ujarnya pelan. "Setiap 10 tahun, dia menuntut jiwa. Jika tidak diberi, seluruh desa akan dikutuk." Reja menggigil mendengar pernyataan itu. "Tapi adakah cara, bukan? Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Bukankah ada yang selamat dari pengaruh roh itu?" Nenek itu menarik napas panjang, seakan menahan kenangan lama yang kelam. Setelah hening beberapa saat, ia mulai bercerita dengan suara rendah. "Dulu, ketika aku masih muda, desaku Sukamulya adalah pusat dari sekte tali jiwa. Pendeta-pendeta sekte percaya bahwa pohon beringin itu adalah jembatan antara dunia kita dan dunia roh. Setiap kali tumbal diberikan, kekuatan desa akan bertambah, dan hasil panen selalu berlimpah. Tapi ada satu aturan yang tak pernah boleh dilanggar. Tumbal itu harus datang dengan sukarela. Namun, lanjutnya, ada satu orang yang menentang aturan itu. Seorang wanita muda bernama Laras. Dia tahu bahwa sekte ini bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang kontrol. Laras memiliki kemampuan khusus. Dia bisa mendengar bisikan roh sejak kecil. Dia tahu bahwa tali jiwa tidak sekuat yang dikatakan para pendeta. Ia hanya kuat jika kita percaya padanya." Reja mendengar dengan seksama. "Lalu, apa yang terjadi pada Laras?" Nenek itu tersenyum getir. "Laras melawan. Dia menemukan cara untuk mengusir pengaruh tali jiwa, tapi dengan harga yang mahal. Dia harus memutuskan jiwanya dari desa ini. Laras meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Namun sebelum pergi, dia meninggalkan sesuatu, sebuah benda suci, sesuatu yang bisa menghentikan tali jiwa itu untuk selama-lamanya." Reja menatap nenek itu penuh harap. "Di mana benda itu sekarang?" Nenek itu menoleh ke sudut rumahnya, ke arah sebuah kotak kayu tua yang ditutupi debu tebal. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kotak tersebut dan menyerahkannya pada Reza. "Ini adalah pusaka terakhir dari Laras. Sebuah belati yang ditempa dari perak murni. Laras menggunakan belati ini untuk memotong tali yang mengikat jiwanya dengan roh tali jiwa. Hanya dengan belati ini, kamu bisa menghentikan roh itu." Reja membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah belati kecil dengan ukiran halus pada gagangnya. Cahaya perak tampak memudar seiring waktu. Namun Reja bisa merasakan kekuatan yang aneh dari benda itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, matanya tidak lepas dari belati itu. Nenek itu memejamkan mata, seakan sedang merapalkan doa. Di malam tanpa bintang berikutnya, ketika roh tali jiwa itu mulai memanggil, kamu harus menuju ke pohon beringin itu. Saat bisikan itu terdengar lagi, cari tali pertama yang mengikat pohon itu. Potong tali itu dengan belati ini. Jika kamu berhasil, siklus akan berakhir. Tapi ingat, roh itu akan mencoba menghentikanmu.
Malam tanpa bintang semakin dekat, dan Reja mempersiapkan dirinya untuk malam yang akan menentukan nasib desa Sukamulya. Penduduk desa mulai merasakan kecemasan, mengetahui bahwa tragedi akan kembali terjadi. Tak ada yang tahu tentang Reja, hanya nenek tua itu yang mengerti apa yang sedang terjadi. Saat malam tiba, langit benar-benar gelap. Bintang-bintang tak terlihat, seolah alam semesta menutup matanya dari apa yang akan terjadi. Reza dengan belati perak di tangan mendekati pohon beringin itu. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya, seperti saat terakhir kali ia berjaga. Kali ini bisikan itu lebih jelas, lebih memanggil, seolah-olah pohon itu hidup dan merayap masuk ke dalam pikirannya. Reza merasakan dingin yang menusuk saat ia semakin mendekat. Bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah para korban yang telah mengakhiri hidup mereka di pohon ini. Mata mereka kosong, namun bibir mereka bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, kakinya terasa berat, seakan tertanam ke dalam tanah. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Roh tali jiwa sedang mencoba menahannya, memanggil jiwa Reja untuk menjadi bagian dari tumbal. Namun, ia menggenggam belati itu dengan erat dan terus berjalan maju. Di sekitar pohon beringin, ada tali pertama yang mengikatkan diri di cabangnya. Tali itu tampak usang, tetapi berdenyut hidup, seolah-olah di dalamnya mengalir darah. Reja mengangkat belati perak, dan dengan satu tebasan cepat, ia memotong tali itu. Saat tali tersebut terputus, suara bisikan berubah menjadi jeritan mengerikan, seperti raungan dari dalam bumi. Pohon itu mulai bergetar, dan angin kencang bertiup, seakan ada kekuatan yang mengamuk dari dalamnya. Wajah-wajah bayangan di sekeliling Reza memudar satu persatu, hingga hanya kegelapan yang tersisa. Jeritan roh tali jiwa perlahan memudar, dan ketenangan yang aneh mulai menyelimuti hutan. Reza terjatuh terengah-engah, namun ia tahu tugasnya selesai. Dia telah menghentikan siklus kutukan yang membelenggu desa Sukamulya selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, desa bangun dengan suasana yang berbeda. Tidak ada korban yang ditemukan tergantung di pohon beringin. Warga desa merasa lega, meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Hanya Reja yang menyimpan rahasia itu bersama dengan nenek tua yang tersenyum puas dari jendela rumahnya. Namun, meskipun kutukan telah dipatahkan, Reja tahu bahwa roh tali jiwa tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Desa Sukamulya akan selalu diingat sebagai tempat di mana tali jiwa pernah mengikat. Dan pohon beringin itu, meskipun tak lagi memiliki kekuatan, tetap berdiri sebagai saksi bisu dari tragedi yang tak akan terlupakan. Setelah malam yang menegangkan itu, Reja menjadi pahlawan tanpa nama di desa Sukamulya. Penduduk desa yang sebelumnya hidup di dalam ketakutan akan bunuh diri massal setiap 10 tahun sekali, kini merasa damai. Pohon beringin yang sebelumnya menjadi simbol teror, kini hanya dianggap sebagai pohon tua yang kehilangan kekuatannya. Orang-orang tidak lagi mendengar bisikan roh, dan tidak ada lagi warga yang tiba-tiba berjalan menuju pohon untuk mengakhiri hidupnya. Namun, bagi Reja, kemenangan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Meskipun secara fisik ia selamat, sesuatu di dalam dirinya berubah setelah malam itu. Sejak ia memotong tali pertama dengan belati perak, ia merasa ada sesuatu yang merasuki dirinya.
sebuah ikatan yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Selama beberapa hari, Reja berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap mengajar di sekolah desa, berbicara dengan anak-anak, dan bergaul dengan penduduk setempat. Namun, setiap kali malam tiba, ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang samar, serupa dengan yang ia dengar di malam tragedi itu. Pada awalnya, ia mencoba untuk mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari trauma yang ia alami. Namun, bisikan itu semakin hari semakin kuat. Suara-suara itu datang dari bayangan di sudut kamarnya, dari daun-daun pohon yang tertiup angin, bahkan dari air yang mengalir di sungai dekat desa. Suara itu bukan lagi sekedar bisikan lembut, tapi lebih mirip panggilan. Seolah-olah pohon beringin yang dulu telah dilemahkan, kini mencoba menemukan cara baru untuk menghubungi Reza. Pada suatu malam, saat ia terjaga di ranjangnya, Reza menyadari kebenaran yang mengerikan. Tali jiwa tidak benar-benar mati. Kutukan mungkin telah terputus dari desa, namun roh itu kini mengincar dirinya. Reza dengan memotong tali itu telah menarik perhatian roh tersebut, dan sekarang jiwanya menjadi target berikutnya. Malam demi malam, Reza mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Dia sering bermimpi tentang pohon beringin, melihat dirinya tergantung di antara cabang-cabangnya dengan tali-tali tak kasat mata yang mengikat tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah roh tali jiwa berusaha menariknya ke dunia lain. Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya tersenggal-senggal. Pada akhirnya, Reza sadar bahwa untuk benar-benar menghentikan roh tali jiwa, ia harus mengambil tindakan yang lebih drastis. Roh itu ingin jiwanya. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain menghadapi roh itu secara langsung. Reza memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Kali ini sendirian, tanpa bantuan siapapun. Di malam gelap tanpa bintang, Reza berjalan ke arah pohon beringin membawa belati perak yang pernah menyelamatkannya. Udara dingin malam itu berbeda dari sebelumnya. Terasa lebih berat, seolah-olah alam sekitar tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pohon beringin itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi kini tampak lebih menyeramkan, seolah pohon itu menyambut kedatangannya. Bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya, menggema di seluruh pikirannya. Namun, kali ini Reza tidak melarikan diri. Dengan tangan gemetar, ia berdiri di hadapan pohon itu, menghunus belati perak yang pernah menyelamatkan desa. "Jika kau menginginkan jiwaku, ambillah," bisiknya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin. Namun, roh tali jiwa tidak menginginkan hanya satu jiwa. Ia ingin kekuatan penuh atas manusia. Dan Reza tahu bahwa satu kesalahan kecil akan membuatnya menjadi mangsa roh itu. Dengan tegas, Reza menancapkan belati itu ke pohon beringin, berharap ini akan menghancurkan roh tali jiwa untuk selamanya. Sesaat setelah belati itu tertancap, pohon beringin berguncang hebat. Angin kencang melanda desa, menerbangkan daun-daun kering dan mengeluarkan raungan memekakan telinga. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menyayat. Suara yang terdengar seperti ribuan jiwa yang tersiksa. Tubuh Reza terasa kaku. Seluruh energinya terkuras saat dia merasakan sesuatu yang besar sedang ditarik keluar dari pohon itu. Namun,
Di detik-detik terakhir, sebuah kesadaran melintas di benaknya. Roh itu tidak benar-benar ingin merasuki pohon, melainkan mencari tuan baru. Dan dengan tindakan Reza, ia telah membuka jalan bagi roh itu untuk pindah ke dalam dirinya. Dengan satu hembusan terakhir, pohon itu hancur, tetapi Reza jatuh tersungkur ke tanah, tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan Reza terbaring tak bergerak di dekat pohon beringin, yang kini hanya menjadi batang kering yang lapuk. Mereka mengira Reza sudah mati, namun saat mereka mendekat, Reza membuka matanya. Tapi tatapan matanya bukan lagi seperti tatapan pria yang dulu mereka kenal. Matanya kosong, gelap, dan dingin. Senyumnya dingin, seperti orang yang memendam rahasia kelam. Reza berjalan kembali ke desa. Hidup, tapi tidak lagi menjadi Reza yang sama. Penduduk tidak menyadari bahwa meskipun kutukan bunuh diri massal telah berhenti, kutukan baru telah lahir. Reza kini menjadi wadah bagi roh tali jiwa. Dan meskipun desa tampak aman untuk saat ini, suatu hari nanti, roh itu akan bangkit kembali melalui tubuh Reza. Dan ketika waktunya tiba, Desa Sukamulya mungkin harus menghadapi kengerian yang jauh lebih besar daripada sekedar bunuh diri massal. Reza telah menjadi penjaga baru kutukan itu.